Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, hari ini Bu Ani akan mengabsen. Apakah ada yang tidak masuk anak-anak? Alhamdulillah masuk semuanya. Ya, sebelumnya kita menyanyi lagu Padamu Negeri. Anak-anak tolong berdiri dulu ya. Silakan berdiri dulu. Oke. Tugas yang kemarin itu? Tugas yang mana, Fix? Yang kemarin itu loh. Oh, tugas yang membuat karangan tentang ekosistem itu. Iya. Kamu udah selesai belum? Aku belum selesai, Fix. Oh, apa itu namanya? Teks non fiksi itu apa sih? Teks non-fiksi itu karangan yang bersifat nyata, Fix, bukan imajinasi kita. Wah, sepertinya seru sekali nih. Bu Ani ingin bertanya, pembelajaran kita kemarin itu tentang apa anak-anak? Iya betul, tentang rantai makanan dan ide pokok pada teks non-fiksi. Hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem. Ada bahasa Indonesia, ada IPA dan SPDP. Materi bahasa Indonesianya adalah informasi penting setiap paragraf. Yang IPA-nya masih sama seperti kemarin tentang rantai makanan. Sedangkan SPDP-nya adalah tari daerah, mengenal tari daerah beserta propertinya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan diskusi kelompok, kamu mampu menyelidiki asal energi yang berada pada rantai makanan tersebut. Yang kedua, kamu mampu merancang rantai makanan pada salah satu ekosistem. Yang ketiga, kamu mampu membuat teks non-fiksi berdasarkan kosakata yang Ibu Guru sediakan. Yang keempat, kamu mengenal tarian daerah beserta propertinya. Ini ada berbagai media ya. Ada ekosistem sawah. Selanjutnya itu contoh ekosistem laut. Dan yang ini ekosistem laut juga. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, 3, dan 4. Yang terakhir di produsen. Nah, di sini ada pusakata. Pusakata tersebut nantinya kamu membuat karangan non-fiksi berdasarkan kosakata tersebut. Boleh
juga atau boleh semuanya ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Perhatikan gambar rantai makanan pada ekosistem sawah dan ekosistem laut. Terdapat aliran energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain. Disediakan daftar kosakata tentang ekosistem laut, tari, daerah, dan propertinya. Oke, Bu Ani akan membagi kelompok ya. Kelompoknya kamu mengambil ini salah satu aja. Diajak aja ya. Biar ini soalnya kan nggak melihat. Ini jadi nggak melihat loh ini. Ini. Satu. Ya. Coba kamu baca. Kita Merah. Yang merah nanti sebelah sini ya. Terus yang sini hitam. Silakan membentuk kelompok. Dilanjutkan ya, ada LKPD diskusi. Nih, kelompok. Nah, Bu Ani akan membagi LKPD diskusi kelompok. Nanti kamu diskusikan dengan kelompokmu. Dipotong. Yang ini LKPD untuk menempel. Nanti dipotong di kertas yang hitam ya. Nanti saya bagi dulu. Kelompok LKPD 1 yang dulu. Yang ini lembar jawab LKPD 1-nya ya.
Ada yang tanyakan? Ya, paham ya? Pakai gunting aja. Bisa? Ya. Ini nanti yang pakai ini ya. Pakai ini nanti. Di atasnya sini ada kelompok tadi. Gimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Jika sudah, kelompok ini tadi merah atau hitam? Hitam. Kelompok hitam mempresentasikan KPD 1. Siapa yang mempresentasikan? Ya, Alia. Silakan Alia. Soalnya ya enggak? Ada. Gimana? Oke.
Ada dalam ekosistem yang seimbang, jumlah produsen lebih banyak daripada konsumen tingkat 1. Jumlah tingkat konsumen 2 lebih banyak pada konsumen 3. Begitu seterusnya. Ini disebabkan oleh hilangnya energi pada setiap tingkatan makanan. Oke, betul. 100 untuk Alia. Berikutnya yang LKPD 2 siapa? LKPD 2 kelompok merah ya. Berikutnya LKPD 2 kelompok merah. Ya, silahkan kelompok merah. Yang membuat karya ya, kelompok merahnya. Menghadap ke depan sini bisa? Ini. Ya, coba. Siapa yang mempresentasikan? Oh ya, nah Safira. Yang pertama fitoplankton ya anak-anak. Ini bapaknya yang fitoplankton mana ya? Yang ini tadi fitoplankton ya. Yang berikutnya ini apa namanya? Tadi ayo yang baca, ayo. Zooplankton. Zooplankton. Terus ikan kecil nanti mendapatkan energi dari zooplankton. Baca. Zooplankton adalah produsen. Zooplankton mendapatkan energi dari fitoplankton. Ikan kecil mendapatkan energi dari zooplankton. Oke ya? Ya siap. Silakan kelompok 2, kelompok merah mempresentasikan hasil diskusinya. Fitoplankton Yang kencang. menjadi produsen. Ya, zooplankton menjadi konsumen pertama. terus Ikan kecil menjadi konsumen kedua. terus Ikan besar menjadi konsumen ketiga. ya terus Paus bergerir di konsumen keempat. terus paus mati Mati diuraikan oleh oleh pengurai. pengurai atau jamur ya. Zooplankton itu mendapatkan energinya dari fitoplankton ya. Fitoplankton disebut dengan produsen karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Berikutnya ada ikan kecil. Ikan kecil tersebut mendapatkan aliran energi dari mana? Zooplankton yang kenceng ya. Kemudian ikan besar mendapatkan energi dari ikan kecil. Paus bergerigi mendapatkan energi dari Ikan besar. LKPD 3 kelompok hitam. Ya, yang mau presentasikan siapa kelompok hitam? Ya, Vina, silakan Vina. Fitoplankton disebut juga produsen karena dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Proses ini disebut dengan fotosintesis. Bukan hanya tanah yang berada pada area daratan, tetapi makhluk hidup yang berada pada area laut dapat mengalami proses fotosintesis. Betul. Oke, lanjutnya yaitu LKPD 4 kelompok merah ya ini. Ya, silakan mempresentasikan kelompok merah. Tari payung, properti tarinya payung. Ya, tari payung propertinya adalah payung. Berikutnya, Tari caping, tari caping. propertinya caping, kebaya, dan sampur. Oke, betul. Piring, propertinya piring dan sampur. Ya, Tari jalan kepang, properti tarinya eblek, sampur, dan kebaya. Tari kupu-kupu, propertinya mahkota, sampur, dan kebaya. betul. 100 untuk kelompok merah. Mari kita bahas bersama-sama LKPD 1A nomor 1. Adakah hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi? Jelaskan ada. Dalam ekosistem yang seimbang, jumlah produsen lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat pertama. Jumlah konsumen tingkat kedua lebih banyak pada tingkat konsumen ketiga. Demikian juga seterusnya. Ini disebabkan oleh hilangnya energi pada setiap tingkat makanan. Yang nomor 2, rantai makanan pada puncaknya disebut konsumen puncak. Apabila konsumen puncak punah, apakah yang akan terjadi pada konsumen 1 dan kedua? Maka
ekosistem akan terganggu atau tidak seimbang. Konsumen pertama dan kedua kekurangan makanan atau energi karena produsen tidak mendapatkan nutrisi yang dihasilkan dari organisme yang mati. Pada LKPD 2 yaitu tadi merangkai jaring-jaring makanan, yaitu contohnya tentang ekosistem laut. Pada ekosistem laut terdapat fitoplankton. Fitoplankton sebagai produsen. Ada zooplankton, ada ikan kecil, ada ikan besar, paus bergerigi, jamur atau dekomposer. Pada LKPD 3, kita membuat karangan non-fiksi berdasarkan daftar kosakata yang tersedia. Pada LKPD 4, contoh tariannya yaitu tari caping ngancak dari Lamongan. Properti yang digunakan diantaranya yaitu caping. Wani akan membagi soal evaluasi. Kamu kerjakan secara mandiri, anak-anak tidak boleh mencontek dengan temannya. Gimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Jika sudah, tukar dengan teman sebangkumu. Oke. Selanjutnya dibahas ya. Berdasarkan gambar di atas, coba rangkai menjadi jaring-jaring makanan. Yang nomor 1 jawabannya apa? Betul. Yang kedua, berdasarkan gambar ekosistem laut di atas, apa yang mengganggu rantai makanan? Jika salah satu punah, betul. Pengaruhnya bagaimana jika salah satu punah? Ada kekurangan makanan atau kekurangan aliran energi. Nah, ini salah satu paragraf teknik fiksi. Seperti tadi dah. Nah, sama. Sudah. Jika sudah dikumpulkan ke Bani. Dari sini. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dalam rantai makanan terdapat aliran energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Energi yang ada pada produsen pindah ke konsumen 1. Energi pada konsumen 1 pindah ke konsumen 3 dan seterusnya sampai konsumen akhir mati. Kemudian energi akan diuraikan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur atau dekomposer.
Keberadaan ekosistem juga dijadikan inspirasi dalam berkarya, seperti yang terdapat dalam beberapa tari daerah. Hasil panen pada ekosistem sawah atau ladang dituangkan menjadi karya tari yang indah dan menarik. Contohnya, tari Caping Ngancak dari Lamongan yang menceritakan kehidupan petani, yang menggambarkan petani sedang melakukan kegiatan menanam, merawat, dan memanen yang mengenakan caping. Ya, caping merupakan penutup kepala yang biasa dikenakan petani bekerja di sawah. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran 3, mengenal sistem subak di Bali, mencari tahu informasi penting dalam bacaan, dan mengenal proklamasi sebagai peristiwa bersejarah bangsa Indonesia. Bu Ani akan membagi LKPD mandiri yang kamu kerjakan dengan orang tuamu. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang bertanya anak-anak? Jika tidak, kita tutup dengan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.